Berlatar belakang pada zaman dinasti Song Utara, diceritakan tentang misteri tembok raksasa di Cina bagian utara. Tembok ini memiliki panjang lebih dari 8.000 km, yang mana untuk membangunnya saja membutuhkan waktu lebih dari 1.700 tahun lamanya. Kisah berawal di mana terlihat 5 orang tentara bayaran Eropa melakukan perjalanan ke China pada masa pemerintahan Kaisar Renzong dalam misi pencarian bubuk hitam rahasia atau misiu. Saat itu, mereka tampak diserang oleh bandit hitam atau pasukan primitif. Setelah melarikan diri, mereka yang selamat mencari perlindungan di sebuah gua. Namun, saat itu sesuatu yang tak disangka telah terjadi pada mereka, di mana mereka diserang oleh makhluk misterius, entah apa namanya yang jelas bukan manusia. Namun, berkat keuletannya berpedang mereka pun dapat menaklukkan makhluk tersebut. Atas insiden itu, tersisalah 2 orang pria bernama William dan Tovar. Beruntung saat itu William berhasil memotong lengan dari makhluk itu dan membawanya bersama mereka. Keesokan harinya, setelah mereka merasa kondisi sudah aman, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke utara. Namun lagi-lagi, mereka dikejar oleh pasukan pegunungan primitif itu. Saat itu, William berniat untuk menghindari kejaran pasukan itu, sehingga mereka pun berencana menuju ke atas bukit. Namun, pada saat mereka sudah di atas bukit, mereka pun dihadang oleh tentara Orde Tanpa Nama. Orde Tanpa Nama adalah nama militer China yang ditugaskan oleh pengadilan kekaisaran dinasti Song untuk menjaga tembok besar dari bahaya. Untuk memanfaatkan situasi bisa lepas dari kejaran pasukan primitif itu, mereka pun memilih untuk menyerah, sehingga mereka ditawan dan dibawa menuju ke aula utama untuk dihadapkan dengan jenderal tertinggi bernama Jenderal Shao. Ketika berhadapan dengan Jenderal Shao, saat itu Komandan Lin yang mahir berbahasa Inggris pun menanyakan tujuan dan asal mereka. Namun saat itu, demi menutupin misi mereka, William pun mengatakan kalau mereka hanya ingin berdagang. Saat itu melihat pakaian yang mereka pakai, Komandan Lin meragukan jawaban William, sehingga mereka menanyakan dari mana mereka menemukan potongan kaki monster itu. William dengan penuh percaya diri, berkata bahwa kaki itu tidak didapatkan, melainkan dipotong oleh dirinya seorang. Namun saat itu Komandan Lin dan yang lain sangat meragukan ucapan William, dan meminta sang jenderal, demi menjaga rahasia kekaisaran, agar mereka segera membunuh mereka berdua. Beruntung, salah seorang dari mereka sang ahli strategi perang yang bernama Wang masih menganggap jika ucapan mereka masih bisa dipercaya. Karena bagi dia, darah segar yang ada di mata pedang milik mereka menunjukkan bahwa ucapan mereka masih masuk akal, karena darah yang menempel pada pedang itu masih segar. Saat itu Wang berniat untuk mendalami cerita William dan Tovar. Dan di saat itu juga, salah seorang prajurit datang dengan terburu-buru untuk mengabarkan bahwa menara di sisi barat mendapatkan sinyal ancaman, sehingga sang jenderal meminta agar mereka dikurung, dan beliau juga meminta semua pasukan disiapkan dalam posisi siaga. Saat mereka menuju ke penjara, sang ahli perang yaitu Wang pun menjelaskan bahwa makhluk yang mereka bunuh itu bernama Taoti. Dan ia juga menjelaskan bahwa saat itu mereka sedang diserang. Karena masih membutuhkan informasi dari William dan Tovar, maka Wang memastikan jika mereka tidak akan mati di hari itu. Namun, karena kunci penjara itu hilang dan kondisi saat itu juga sedang genting,
sang ahli perang meminta agar mereka dibawa ke atas tembok. 骑兵军师，钥匙找不着了。算了，带他们上城，交雄军临时看押。 Setelah di atas tembok, William dan Tovar sangat kagum dengan semua pasukan China yang begitu canggih. Melihat semua pasukan musuh yang mulai mendekat, Jenderal Shao pun memerintahkan serangan jarak jauh. Serangan berani mati, dan serangan jarak dekat sehingga pertempuran pun terjadi. Saat kondisi sedang genting, melihat sang ratu monster, Jenderal Shao pun memerintahkan mereka fokus membunuh ratunya. Namun, saat itu William meminta salah satu prajurit bernama Pa Peng agar segera bertarung. Dari kesempatan itulah mereka meminta bantuan Baler, si pria barat yang sudah bertahun-tahun ditawan di sana. Sehingga di saat mereka lepas, mereka pun ikut bertarung. Karena melihat mereka ikut bertarung, saat itu Jenderal Shao pun memuji mereka, dan memerintahkan pasukan membawanya ke barak untuk beristirahat. Lalu di malam hari, dari atas tembok Jenderal Shao meminta agar Komandan Lin terus mengawasi William dan Tovar, agar mereka tidak lolos, demi menjaga rahasia tembok itu. Sementara dari dalam barak, William dan Tovar dikejutkan dengan kedatangan Baler, yang saat itu menjelaskan keberadaannya di sana adalah sama, untuk mencuri bubuk misiu itu. Lalu keesokan harinya, setelah mereka sudah membersihkan diri, mereka pun diajakan makan bersama. Namun, saat itu Komandan Chen menyarankan agar William mengganti busur panahnya, yang menurut Chen saat itu udah sangat primitif. Mendengar itu, tentu William keberatan dan menunjukkan pada mereka keahliannya dalam membidik anak panah, sehingga semua yang ada di sana pun tercengang dan kagum padanya, sehingga tak ada lagi yang meremehkan busur panahnya. Di saat makan bersama, Komandan Lin dan William pun berbincang-bincang tentang masa lalu mereka. Dari sanalah kita mengetahui, masa lalu William hanyalah sebagai tentara bayaran, yang mana ia berperang hanya untuk makan. Sementara Komandan Lin berperang untuk negaranya. Sehingga ia menunjukkan pada William, di mana ia melakukan tugasnya setiap hari dengan penuh ketakutan. Bukan demi uang, melainkan demi negara. Sehingga mau tidak mau William bisa merasakan tujuan perjuangan seorang Komandan Lin. Lalu, saat malam hari, Balert menunjukkan pada mereka kecanggihan dari bubuk misiu yang mereka cari. Dan ia juga merencanakan pelarian, dengan mencuri bubuk misiu itu, di saat tembok diserang Taotih lagi.
Karena Ballard sudah mengetahui posisi persediaan senjata misiu itu, dia meminta agar William dan Tovar mengikuti rencananya, walaupun mereka belum melihat secara utuh bubuk misiu yang dimaksud. Di waktu yang sama juga, ahli strategi yaitu Wang menduga, jikalau batu magnet yang mereka bawa dapat membantu mereka untuk menaklukkan makhluk yang bernama Taoti itu. William yang belum mengerti pun dijelaskan oleh Wang tentang asal-usul makhluk misterius itu. Sekitar 20 abad yang lalu, ada kaisar serakah yang membuat seluruh Cina menderita. Langit mengirim meteor yang menghantam gunung Gouwu, sehingga mengubahnya menjadi hijau dan melepaskan makhluk Taoti. Sejak hari itulah, Taoti akan bangkit setiap 60 tahun sekali untuk menghukum Cina bagian utara. Mereka datang untuk mengingatkan apa yang terjadi jika keserakahan tak dicegah. Mereka memakan apa saja, baik hidup maupun mati, dan mereka akan membawa makanan untuk ratu mereka, karena ratunya makan bergantung pada makanan dari pasukannya untuk bisa berkembang biak. Sementara, ibu kota dan 2 juta penduduknya hanya berjarak 800 mil dari sarangnya. Jika Taoti mendapat nutrisi sebanyak itu, maka dunia ini tidak akan selamat. Mendengar hal itu William dan saya pun hanya terdiam. Sementara, dari atas tembok, Jenderal Zhao mendapat kabar jika pasukan di sisi barat laut telah diserang. Sehingga, tanpa meminta bantuan yang lain, ia pun berencana untuk menghadapinya bersama Komandan Lin dan beberapa pasukan lainnya. Namun saat bertarung, tanpa mereka sadari, mereka hanya dijebak oleh sang monster. Dan saat insiden itu, Jenderal Zhao pun tewas demi menyelamatkan Komandan Lin. Di saat detik-detik kematian Jenderal Zhao, ia pun memerintahkan untuk terakhir kalinya. Ia meminta seluruh pasukan Orde Tanpa Nama, bahwa sekarang, yang memimpin pasukan Orde Tanpa Nama adalah Jenderal Lin. Lin Jangjun,就是你们的殿帅。Untuk melepas kepergian Jenderal Zhao, William dan Tovar menyaksikan semua pasukan merayakan acara kehilangan sesuai dengan kepercayaan dan adatnya pada zaman itu. Dan saat itu, ribuan lampion juga dilepaskan ke angkasa, dan diiringi dentuman gendang. Lalu di hari berikutnya, seorang yang bernama Sen, utusan dari istana kekaisaran pun datang, dengan membawa catatan penting perang yang berusia 900 tahun. Sementara, dalam catatan itu dijelaskan, bahwa dulu, 60 tahun yang lalu, mereka juga pernah berhadapan dengan makhluk itu, dan di sana dijelaskan bagaimana para pasukan yang heran dengan makhluk itu, yang tiba-tiba terdiam membisu, sehingga para pasukan bisa membunuhnya dengan mudah. Dan saat itu, di sana juga ada benda seperti magnet milik William. Sehingga saat itu, Wang meyakini, jika magnet itu ada kaitannya dengan Taoti, dan ia juga meyakini jika magnet itu memiliki kekuatan rahasia. Mendengar itu, William pun menyarankan agar mereka menangkap salah satu dari makhluk itu hidup-hidup, agar mereka bisa menyelidiki kebenaran tentang magnet itu. Di tempat lain, Tovar sangat kecewa dengan William yang sok ikut-ikutan membantu mereka dalam mengatasi makhluk itu. Tovar juga mengingatkan William, jika misi mereka adalah bubuk misiu, bukan bertempur melawan Taoti. We did enough. Lalu, di pagi hari yang penuh dengan kabut, semua rencana mereka akan mulai dilakukan, mulai dari mengolesi racun bius ke seluruh ujung tombak, dan juga busur panah. Semua pasukan pun dalam posisi bersiap siaga. Namun saat itu, William yang dilema antara kabur atau ikut bertempur pun,
sedikit demi sedikit mundur dari sana. Sementara, dari dalam tembok, Ballard yang udah gak sabaran, menyarankan Tovar agar mereka segera kabur berdua tanpa William. Namun karena kesetiakawanannya, Tovar pun memilih untuk menunda pelarian itu dan mencari William. Lalu, dari atas tembok, dalam keheningan dan kesiagaan para pasukan, mereka pun dari sekian tombak yang diturunkan, semua berhasil dilepaskan oleh sang monster. Sementara William, yang masih bimbang memilih untuk bergabung dengan pertempuran, sehingga ia menyarankan agar dia sendiri yang turun untuk mengikat monster itu dengan rantai. No, stop! Chain will break. That way. Saat itu juga, Jenderal Lin meminta pasukan untuk menembakkan api cincin, agar memisahkan Tao Ti yang terkena tombak dengan kawanan Tao Ti lainnya. Setelah William berhasil mengikat Tao Ti itu, ia pun diserang oleh Tao Ti lainnya. Beruntung, pada saat itu juga Tovar yang menunda pelariannya datang tepat waktu untuk membantu William. Sementara dari atas, Jenderal Lin pun menggunakan senjata mesiu untuk pertama kalinya di hadapan mereka, sehingga William pun harus terluka efek dari ledakan itu. Dan mereka pun diselamatkan para pasukan melalui pintu rahasia. Singkat cerita, setelah mereka berhasil menangkap dan menguji efek magnet itu, yang mana sinyal telepati dari ratunya berhenti, dan membuat monster itu tenang. Di saat itu juga, Sen meminta agar dia membawanya ke istana dan akan menunjukkan pada kaisar. Lalu di kemudian hari, William dan Tovar yang mulai berbeda pendapat di mana William lebih memilih untuk bertahan dan bergabung di sana untuk memusnahkan monster itu. Sementara Tovar tetap pada rencana awal yang akan membawa kabur bubuk misiu tersebut. Sehingga, di saat Tao Ti mulai menyerang lagi, Tovar dan Ballard pun berencana untuk segera mencuri bubuk misiunya. Careful with that. There's powder here. Di waktu yang sama, William pun mencoba untuk menasehati Tovar dan Ballard. Namun karena mereka tetap kekeh dengan rencananya, William pun dilumpuhkan oleh mereka berdua. Sementara, dari sisi lain, Wang dan Jenderal Lin mengetahui jikalau Tao Ti lebih pintar dari yang mereka bayangkan. Di mana ternyata, selama pertempuran yang terjadi, itu ternyata hanya pengalihan isu dari Tao Ti. Dan misi mereka sebenarnya adalah menggali lubang menuju ibu kota dan istana yang akan mereka serang. Lalu keesokan harinya, setelah Jenderal Lin mengetahui pencurian misiu itu, ia sangat kecewa dengan William yang merencanakan pencurian itu. William yang berusaha menjelaskan pun diancam akan dibunuh saat itu. Namun saat itu, Papeng yang menyaksikan kejadian itu pun bersaksi, atas nama Orde Tanpa Nama, bahwa William benar, ia mencoba untuk menghentikan aksi pencurian itu. Mendengar itu, Jenderal Lin pun meminta agar William dikurung. Sementara, dari pegunungan, nampak Tovar yang dikhianati oleh Ballard dan pergi membawa mesiu dan kudanya.
Dari istana, tampak Shen yang berhasil membawa monster itu ke hadapan kaisar. Namun, akibat bodohnya mereka yang bermain-main dengan magnet dan monster itu, hanya demi memamerkan pada kaisar kekuatan dari magnet itu. Yang mana, hal itu membuat Tao Ti dapat mengirim sinyal lokasinya pada sang ratu. Sementara, dari tembok, tibalah waktunya, demi mempercepat waktu untuk sampai ke istana. Mereka pun pergi dengan menggunakan balon udara yang terlihat saat itu belum berjalan sesuai mana fungsinya dengan baik. Sementara, William dibebaskan dari tahanan. Dan saat itu Wang menyampaikan pesan Jenderal Lin padanya, di mana ia dibiarkan untuk pergi dan membawa apa saja yang dia inginkan. Karena menurut Wang, misi itu gak akan ada gunanya lagi, jika Tao Ti udah menguasai dunia. Namun, saat ia mengetahui jika Jenderal Lin berangkat untuk bertempur ke ibu kota melawan monster Tao Ti, William pun memutuskan untuk ikut dengan Wang dan pasukan yang lain. If I'm to join you, I'll need my bow. Sementara dari tempat lain, juga terlihat Ballard mendapatkan karmanya, karena saat itu ia ditangkap oleh pasukan primitif. Yang mana atas kebodohan orang-orang di sana, salah seorang dari mereka membuang misi itu di dekat api. Sehingga, mendengar ledakan itu, Tofar pun merapat ke lokasi dan membawa semua yang tersisa. Walaupun tak lama kemudian, dia berhasil ditemukan para pasukan tembok besar yang kembali menangkapnya. Kembali ke ibu kota, di mana terlihat Tao Ti telah berhasil sampai ke istana dan mendahului para pasukan tembok besar. Saat itu, situasi dalam keadaan yang sudah kacau, karena Tao Ti telah berhasil menguasai ibu kota dan istana. Di waktu yang sama, pasukan Jenderal Lin juga berhasil sampai ke ibu kota berkat hembusan arah angin yang diprediksi oleh ahli strategi Wang. Sehingga, mereka pun langsung bersiap untuk bertempur dan melumpuhkan pergerakan Tao Ti yang semakin barbar. Di waktu yang tepat, akhirnya William pun sampai di sana dan menyelamatkan Jenderal Lin. Hingga akhirnya, mereka pun berhasil mendarat, walau penuh dengan adrenalin. Tanpa buang waktu, Wang pun meminta izin kaisar untuk menjalankan strateginya dengan memanfaatkan Tao Ti yang saat ini dikurung dan akan dijadikan umpan untuk menyerang Ratu Tao Ti dengan cara dipasangi bahan peledak di tubuhnya. Sehingga di saat Tao Ti mendekati ratunya, harapannya bom itu bisa segera diledakkan saat ia memberi makanan untuk ratunya. Ternyata, rencana itu tak semulus yang telah direncanakan. Karena saat mereka akan mendekati Ratu Tao Ti, tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa ekor Tao Ti yang mengetahui posisi mereka. Hingga, saat itu juga Pa Peng pun mengorbankan dirinya dengan bom bunuh diri demi menyelamatkan atasannya dan William. Akhirnya, Tao Ti itu pun dilepaskan dan dibiarkan untuk membawa makanan ke ratunya. Namun di saat itu, Tao Ti yang lain telah mengetahui keberadaan mereka, langsung menyerang mereka, sehingga saat itu Wang pun mengorbankan dirinya. Masalah masih terjadi ketika William kesulitan untuk memanah bahan peledak yang sudah mereka pasang tadi. Saat sang ratu mengetahui rencana itu, ia pun langsung memberikan perintah, sehingga posisi menara tempat mereka berada mulai diserang oleh pasukan Tao Ti. Dalam keadaan terdesak, Jenderal Lin pun memutuskan agar mereka terjun menggunakan tali. Dan di saat itu juga, William berhasil melempar batu magnet dan satu misiu yang tersisa tepat ke arah Ratu Tao Ti, sehingga sang ratu pun berhasil dibunuh.
Seketika itu, jutaan Taoti pun terdiam dan kaku, sehingga misi mereka pun berhasil menyelamatkan ibu kota dan dunia dari ancaman Taoti. Singkat cerita, Sin berpindah menuju benteng tembok besar, di mana Tofar yang saat itu sedang ditahan akibat dari tindakannya mencuri bubuk misiu. Saat itu juga, William kembali bertemu dengan Tofar. Ia hanya menjelaskan bahwa, sebagai rasa terima kasih, Kaisar hanya memberinya dua pilihan, yaitu pergi membawa bubuk misiu sendirian sebanyak yang dia mau, atau pergi hanya membawa temannya yaitu Tofar. Karena William adalah sosok orang yang memiliki pemikiran bijaksana dan rasa kesetiakawanannya, ia pun memilih untuk membebaskan Tofar untuk pulang ke tanah asalnya. Di hari itu juga Jenderal Lin mengucapkan perpisahan pada William. Ia juga berterima kasih padanya yang selama ini sudah membantunya. William juga berterima kasih karena Jenderal Lin telah mengubah pemikirannya. Sehingga di saat mereka pergi, film pun selesai. Of course I do. I just don't trust you. Oke bosku, terima kasih udah nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan komen untuk bahan perbaikan diri lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.